Kalau per butir aja bisa 200.000. Kalikan aja 20 aja bisa 4 juta. Bahkan yang paling gede di sini ada sampai 10 juta yang per pohon. Per pohon. Iya. Ya rata-rata lah 3 juta yang kayak gini. Telah banyak membantu di bidang perekonomian saya. Sebelum saya menanam durian tuh perekonomian saya agak morat-marit. Setelah saya tanam durian, perekonomian saya udah agak maju. Baik. Seneng lah. Walaupun belum seperti ini, teman saya ini udah sekali panen beli mobil dia. Inilah Desa Padawa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa Bali Mula atau Bali Kuno yang memiliki banyak tradisi unik ini berada di ketinggian 700 mdpl, sehingga sangat cocok menjadi sentral perkebunan berbagai jenis komoditi seperti cengkeh, durian, manggis, vanili, dan tanaman produktif lainnya. Salah satu komoditas primadona dari Desa Padawa ini adalah durian. Bahkan Desa Padawa ini telah diresmikan oleh Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI sebagai Kampung Durian. Salah satu kelompok tani yang membudidayakan durian adalah kelompok tani Buana Lestari. Kira-kira 3,5 kilo. Usianya berapa bulan? Sekitar 6 bulan. Kelompok tani ini terbentuk tahun 2000-an, memiliki lahan puluhan hektar dan ribuan pohon durian jenis durian lokal, montong, kane, dan belakangan ini juga telah diperkaya dengan tanaman durian premium seperti musangking, durian bawor, dan duri hitam. Durian Padawa memiliki rasa yang unik dan khas. Hal tersebut hasil dari penuturan para pembeli dan penikmat durian dari luar Padawa, bahkan luar Bali. Durian Padawa ini bahkan banyak diburu oleh pengepul untuk dipasarkan keluar Bali. Untuk mendapatkan kualitas durian yang terbaik, para petani durian di Desa Padawa ini merawat duriannya dengan serius, mulai dari proses penanaman, pemupukan, pemangkasan, penanggulangan hama dan penyakit, hingga perawatan pada fase generatif atau tanaman sudah mulai berbuah. Kebun-kebun durian ini dikelola dengan manajemen pengolahan lahan yang modern berbasis organik. Setelah dicampur dulu di luar, baru dimasukkan ke lubang. Nah setelah lubangnya full, baru ditanam duriannya dan disiram lagi sama pakai POC. Itu Pak. Iya, kenapa seperti gunduan ini? Karena di sini daerahnya lembab. Di musim hujan itu biar tidak tergenang air. Kalau akar durian terlalu keras tergenang air, itu bisa busuk. Nah ini menghindari kebusukan, menghindari kelembaban, biar airnya cepat mengalir. Beginilah cara kami di kelompok ini. Ini 1 meter, iya, 1 meter juga. Ini umur 1 tahun, ini 1 tahun. Ini pas durian premium musangking, musangking. Banyak cacing, apa artinya itu? Ini karena di kebun kami ini selalu menerapkan sistem organik. Jarang sekali memakai kimia, makanya unsur hara tanah ini masih bagus gitu, tidak terkontaminasi berat sama kimia gitu. Itu yang menyebabkan. Iya, subur, tanahnya subur. Teknis yang diterapkan di kebun kami ini, pertama dibuatkan lubang
belingkar di ujung daun, itu biar akarnya kena sedikit. Lalu dikasih pupuk padat, itu kotoran sapi. Setelah itu disiram pakai POC, itu kita aplikasikan per 3 bulan. Ini kami bikin pupuk organik cair fermentasi. Pertama bahan bakunya itu dari kohe kambing. Terus itu katanya yang dikasih sama dinas sedikit, itu unsurnya P yang dicari tanaman. Terus yang kedua rumput. Rumput itu kayak unsurnya unsur N. Dan yang serabut kelapanya itu katanya unsur K. Makanya kita bikin NPK dari organik, dari sekitar ini aja kita cari, gitu Pak. Bahkan interval pemupukan berapa kali sebulan sehari Pak? Itu sebenarnya 3 bulan sekali. Namun karena kalau ada sempat di bawah 3 bulan saya pupuk aja juga. Itu. Pak, untuk yang kecil dan yang besarnya ada beda nggak pupuknya? Ya tergantung kecil sama besarnya, banyak dan sedikitnya aja. Karena yang kecil lebarnya itu tentu sedikit lebarnya, dan yang besar jelas lebih lebar gitu, lebih banyak memerlukan pupuk gitu aja Pak. Pak, untuk ukuran pohon segini berapa banyak memerlukan pupuk? Ini saya kasih 10 kilo padatnya, dan yang cairnya itu 20 liter setiap 3 bulannya. Karena kalau pupuk POC seandainya kebanyakan itu tidak ada efek sampingnya, tidak ada efeknya gitu. Beda dengan kimia, itu baru harus ditepatkan dosisnya gitu. Pak, tadi kan ada gulma Pak, gimana pembersihannya gimana? Itu seperti yang tadi dipakai sabit, itu biar bersih, biar nanti pupuk yang saya tabur di bawah ini biar tidak dimakan oleh gulmanya itu. Kalau gulmanya itu keras, akarnya yang keras, akar gulmanya yang makan pupuknya. Jadinya lambat akar duriannya yang menyerap gitu. Berarti gulma itu bisa menghambat pertumbuhan ini Pak? Ya jelas, karena gulma itu, karena 30% tanaman harus kena sinar matahari. Kalau gulmanya terlalu lebat, terlalu banyak, itu karena apalagi musim hujan, kelembabannya itu kan naik gitu. Itu pembersihannya setiap berapa hari sekali Pak? Pembersihannya tergantung daripada pertumbuhan rumputnya aja. Itu bisa per 3 bulan juga. Apa membersihkan itu pakai herbisida atau gimana Pak? Enggak, saya tidak pakai herbisida. Saya membersihkan manual pakai sabit. Pak, kalau penggunaan pupuk kimia kapan digunakan Pak? Itu saya jarang sekali memakai pupuk kimia. Sebagian besar organik? Sebagian besar organik. Ya bisa dikatakanlah 90% organik. Efek bagi pohon yang Bapak rasakan dengan menggunakan pupuk organik itu bagaimana Pak? Ya agak lebih tahan dengan penyakit ya. Lebih subur gitu Pak? Ya lebih subur. Ada berpengaruh terhadap rasa buah mungkin Pak? Karena kalau menurut yang bisa di bidang durian, itu rasa buah itu dipengaruhi oleh kekurangan atau unsur K. Karena di sini yang saya fermentasi udah ada unsur K-nya dari kokopitnya, itu Pak, kalsiumnya, gitu. Berarti rasa durian itu akan lebih manis atau gimana gitu Pak ya hasilnya? Iya, kalau tepat dengan pemupukan ada unsur K gitu, gitu. Untuk pemeliharaan
di durian, tujuan daripada proning atau pemangkasan cabang-cabang pengganggu, yaitu di sini dibilang lumrahnya cabang cacing yang tidak berfungsi, yang tumbuh di antara cabang-cabang ini. Itu tujuannya untuk sinar matahari biar masuk. Itu pertama. Dua, untuk pembesaran daripada cabang ini yang nantinya akan membawa buah biar kuat. Kalau dibiarkan cabang-cabang pengganggu itu, ini lambat pembesarannya, proses pembesarannya, dan mengganggu jamur-jamur yang suka mengganggu di bakalan buah ini, di bunganya ini, akan dipakai sarang karena tidak ada sinar masuk. Nah, setelah dipangkas, sinar otomatis masuk, tidak ada jamur, dan nanti ini lebih kuat membawa buah nantinya. Cabangnya gitu. Setiap kapan harus dibersihkan itu, Pak? Itu tergantung tanamannya. Kalau tanamannya sehat, itu akan cepat tumbuh cabang-cabang liar gitu. Nah, nanti petani itu harus aktif ke kebun melihat perkembangan daripada cabang itu. Kalau sudah ada cabang-cabang, dia langsung pangkas gitu. Itu kategori cabang yang tidak mengganggu itu yang bagaimana? Seperti ini. Ini kan cabang yang mengganggu ini. Padahal ini semestinya ini kan harus kosong ini. Ini untuk buah nantinya, dan biar tidak ada sarang jamurnya, dan sinarnya biar full masuk. Pak, potongnya itu di sebelah mana, Pak, kalau cabang potong? Ini digunting aja deh. Sampai di pangkalnya? Iya. Gitu dah. Sampai sejauh mana, Pak, potongnya? Ya, kita ngukur aja, misalnya kayak gini kan udah panjang ini, ya cukup sampai di sini. Ini biar ada juga daunnya yang bagus untuk proses fotosintesisnya, gitu, penyerapannya dari bawah. Penyakit yang sangat mengganggu, dan dari pihak dinas pun sampai sekarang saya beberapa kali memanggil dinas, dan tidak ada obat yang begitu cespleng untuk menangani penyakit yang namanya kanker batang ini. Ini akan membusuk dari kulit, membusuk terus keliling, itu yang beberapa pohon menyebabkan kematian. Dan kami ini secara otodidak, yang kena sedikit kayak ini nih, ini yang kena, terus kita cepat ambil ini yang kena, terus kita obati. Nah, Astungkara ini udah mulai tumbuh jaringan baru, tapi ini harus kecepatan, pengamatan harus cepat. Begitu kena sedikit harus cepat kita tangani. Kalau lambat sedikit saja menangani, ini sampai keliling pohon, mati tanaman. Bisa mati dia, Pak? Mati. Pak, itu ciri-ciri awal dia terkena itu apa, Pak? Ini keluar lendir, keluar air aja dulu, keluar air dan membusuk dah dia. Melebar gitu, Pak? Melebar, terus melebar. Kalau sudah sampai keliling tanaman, mati dah tanaman. Coba bakteri ya, Pak? Jamur katanya, ya jamur. Itu Antranoksa kata bahasa gini. kalau diobatin pakai apa, Pak? Ini kalau udah darurat seperti ini, baru kita pakai insektisida sama fungisida. Karena darurat. Bisa sembuh dia, Pak? Ada beberapa yang sembuh seperti ini, udah tumbuh jaringan baru. Ini udah mau nutup dia nih. Gitu. Berapa lama, Pak, proses dari pengaplikasian obat itu sampai dia sembuh itu, Pak? Lama ini. Ini bisa berbulan-bulan ini baru. Iya. Itu dengan adanya penyakit ini mengganggu gini nggak, Pak? Produktivitas buah itu? Sangat mengganggu, Pak. Ini jamur ini sangat mengganggu. Bahkan tahun yang lalu, kalau sampai banyak yang terkena di cabang, rontok buah udah gede-gede. Itu udah penyakitnya durian. Itu bisa dicegah, Pak, mungkin dengan teknik apa gitu? Itu belum saya ketemukan sampai sekarang, dan berapa kali saya ngundang dinas, tidak ada katanya obat yang pasti. Berarti Bapak dengan itu aja, Pak, yang sudah tahu dengan kimia itu aja Iya. cukup. Terus kita pakai dengan pestisida nabati.
yang kita pakai, yang kita buat sendiri. Itu. Pun rontok daun. Ada yang di sana tuh rontok daun. Biar rontok begitu, Pak. Iya, rontok kayak kalau bahasa di sini kena damur lengis katanya. Seperti itu. Jamur juga, Pak. Itu jamur, memang jamur itu. Kebanyakan jamur, Pak. Jamur. Karena di sini daerah lembab. Agak MDPL-nya kan Dia 75. perlu sinar matahari adanya itu. Itulah fungsi matahari. Menghilangkan jamur. Iya, Berarti semakin rindang itu nggak baik. enggak baik. Apalagi di tanaman sampingnya itu masih rimbun, itu enggak baik. Bahkan bongkolnya ini harus 30% kena sinar matahari sebenarnya kali. Ini biar kuat tanamannya. Terus apalagi, Pak, penyakitnya selain itu? Trip, jamur trip ini dah yang bikin belang-belang dan rusak daunnya. Yang seperti apa? Seperti ini nanti trip. Wih, udah di. Ini deh, Daunnya keriput gitu, Pak. langsung kering dah nih. Kalau kena nih, bercak dia langsung kering, bercak kering gitu. Itu mengganggu, ini bisa membuat pohon mati juga, Pak. Kalau keras bisa mati juga dan menghambat pertumbuhan juga. Sistem di tanaman kan fotosintesisnya itu terhambat jadinya karena daunnya tidak sehat gitu. Pak, itu diobati dengan apa, Pak? Yang daun itu? Itu pestisida nabati saya pakai. Mau dia ini hilang, Pak, dengan ini? Ya ada juga yang hilang. Pestisida sama fungisida. Itu berapa kali harus semprot untuk menghilangkan? Untuk interval pemakaian obat kalau di kimia itu 15 hari. Kalau di organik itu seminggu. Iya. Rutin artinya nyemprot. Iya, itu harus rutin. Apalagi, Pak, ada mungkin yang lain? Apa tadi? Apa? Kutu kebul. Iya. Itu gimana bentuk sakitnya, Pak? Itu yang seperti kutu yang nah ini kutu dah. Kutu putih warnanya. Ia memakan daun yang masih muda dan diisep dan nanti akan kering seperti ini nanti. Terus kering kuning dah dia daunnya, layu. Itu kutu kebul. Kalau itu dibasmi dengan apa, Pak? Insektisida itu. Ya, insektisida. Kimia nabati. Insek juga. Kalau di organik itu daun intaran dipakai. Daun intaran dicampur dengan sunlight. Itu perekatnya. Itu. Dan lalat buah. Kalau lalat buah tuh hanya memakan apa, buah atau gimana? Lalat buah kalau tidak ditangani dari sebiji kemiri itu diserang, ditusuk itu dikembangkanlah telurnya itu. Dia memang kelihatannya enggak kelihatan dulu. Setelah sudah gede buahnya itu akan di tengahnya busuk. Itu lalat buah. Umur berapa udah diserang, Pak? Dari kecil memang udah diserang dia. Gimana cara menanggulanginya itu? Ya itu dari sebiji kemiri harus ada penyemprotan. Atau dibungkus buahnya, Pak? Ada beberapa yang bungkus tapi lebih efektif disemprot biar tidak ada serangga. Itu Itu kerusakannya berarti buahnya busuk. busuk. Itu buahnya busuk dan tidak laku jelas karena busuk. Itu sangat bahaya berarti. Itu sangat bahaya. Bisa gagal panen kira, Pak, ya? Bisa gagal total, makanya petani durian harus bagaimana, harus waspada. Harus berani aktif di kebun. Dan jamur buah, jamur tangkai. Seperti apa itu, Pak? Biasa udah gede, udah hampir panen bahkan 70% kematangan itu diserang di pangkal buahnya, rontok dah busuk. Busuk, buahnya ikut busuk. Nggak rontok di pangkal buahnya itu rontok, jatuh. Maka sebelum matang jatuh juga kan udah sia-sia, nggak ada yang beli. Itu kejadian 2 tahun yang lalu banyak yang Karena jamur di buah, di pangkal buah itu, di pangkal buah. itu ditemali dengan semprot juga. Iya harus rutin nyemprot aja. Itu jamur. Oke, Pak. Jalan, Pak.
Terima kasih telah berkunjung di Kampung Durian di desa kami, Desa Bedawe, khususnya di kelompok Tani Buana Lestari Desa Bedawe. Sampai jumpa. Khusus petani durian.